Shalom mempelai Kristus. Hari ini kita beribadah bersama-sama. Kalau saudara bisa berkumpul dengan keluarga, silakan berkumpul. Kita mau menyembah Tuhan bersama. Kita mau mendengar kebenaran Tuhan bersama-sama. Mari siapkan hati kita berdoa. Tuhan, kami membawa hidup kami dan juga membawa keluarga kami di hadapan Tuhan untuk memuji menyembah hari ini. Biarlah hadirat-Mu nyata di tempat kami. Dan kami memiliki pengharapan, kami memiliki damai sejahtera. Kami memegang setiap janji Tuhan bagi setiap keluarga kami. Bahwa masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Setiap janji Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup saudara. Dan mari saya bersama-sama mengajak saudara, kalau bisa kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, bersuka cita, biar rumah tangga kita ada suasana surgawi, sukacita surgawi. Dan nyatakan bersama-sama iman kita. Dia tak pernah gagal menepati setiap janjinya. Amin. Katakan, Tuhan tak pernah gagal dalam segala yang kau rencanakan. Tuhan tak pernah lalai dalam segala hal yang kau janjikan. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal dalam segala yang kau rencanakan. Oh, Tuhan tak pernah lalai dalam segala hal yang kau janjikan. Katakan, kau rancangkan hidup dalam damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Ku bersuka senantiasa karena ku percaya ku ada di tangan yang kuat. Amin. Keluarga kita ada di tangan yang kuat, tangan Tuhan Yesus. Katakan, ya. Tuhan tak pernah gagal dalam segala yang kau rencanakan. Oh, ya. Tuhan tak pernah lalai dalam segala hal yang kau janjikan. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal dalam segala yang kau rencanakan. Kami percaya Tuhan tak pernah lalai dalam segala hal yang kau janjikan. Kau rancangkan hidup dalam damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Ku bersuka senantiasa karena ku percaya ku ada di tangan yang kuat. Kau rancangkan hidup dalam damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Ku bersuka senantiasa karena ku percaya ku ada di tangan yang kuat. Amin. Katakan, di tangan yang kuat, ku ada di tangan yang kuat. Biarlah ada sorak-sorai di rumah saudara, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di rumah saudara, dan setiap kita menangkap setiap janji Tuhan. Amin. Amin. Mari kita tetap percaya kepada Dia, karena Dia Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan selalu mengingat akan janjinya bagi kita, dan bagian kita tetaplah percaya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Dan dalam hidup kami serta keluarga kami tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, karena kami merasakan kasih setia Tuhan hari lepas hari kami. Untuk setiap persoalan perkara hidup kami, biarlah kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Haleluya.
Katakan bersama-sama. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sama-sama katakan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kesaksian-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Mari sembah Dia. Dengan segenap hati kita percaya kepada setiap janji-Nya. Oh, ku percaya janji-Mu Tuhan, ku percaya. Oh, janji-Mu bagi kami, janji-Mu bagi keluarga kami. Oh, kami mau percaya selamanya. Kami percaya padamu Tuhan. Bagi kami Tuhan, oh, ya dalam asyadare. Oh, mari sama-sama sambil mengangkat tangan, katakan, ku percaya janji-Mu ajaib Tuhan, dan itu akan selama-lamanya terukir dalam hati kami. Dan kami terus berharap hanya kepadamu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya. Dan kami tetap percaya untuk seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kami mau terus berharap, sekalipun tidak ada dasar, kami tetap berharap dan kami tetap mempercayai Tuhan yang pasti menggenapi segala janji-Nya atas hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kaulah pengharapan kami, dan hanya kepadamu kami percaya dan mempercayakan hidup kami, keluarga kami, masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi kami mau berharap juga kepada Tuhan dan mempercayai bahwa Tuhan terus bekerja dalam hidup kami, bagi keluarga kami, bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan.
Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama katakan, tiada yang mustahil dan sukar bagi Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kami memuliakan nama-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Selalu Engkau ditinggikan di tengah-tengah hidup kami Tuhan, karena kami percaya kepada-Mu. Kaulah pengharapan kami selama-lamanya. Amin. Katakan bersama, kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu. Dan kami mau memuliakan Engkau selama-lamanya, sepanjang hidup kami Tuhan. Kemuliaan-Mu selalu kami nyatakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kami percaya bahwa kemuliaan-Mu tidak akan pernah habis. Engkau nyatakan atas hidup kami, atas keluarga kami.
Kalau saat ini di antara keluarga kami mungkin sedang mengalami sakit, Tuhan Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Kau nyatakan dengan kesembuhan sehingga menjadi kesaksian yang indah. Jika kami bergumul dengan pekerjaan, Tuhan Kau juga nyatakan kemuliaan-Mu dalam pekerjaan, dalam bisnis kami, dalam usaha kami. Kan juga kalau kami sedang bergumul dengan hubungan dalam keluarga kami, kemuliaan-Mu menyatukan kami kembali di dalam kasih ilahi. Terima kasih, dan biarlah mempelai Kristus yang ada di rumah semuanya mengalami kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini kami bisa memuji menyembah-Mu. Dan sebentar kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu menjamah hidup kami, mengubahkan hidup kami. Terpujilah nama-Mu, Allah yang mulia, Allah yang kami sembah, Allah yang kami percayai, Allah yang membentuk masa depan kami, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah hari ini. Kita berkumpul bersama dengan keluarga untuk bersama-sama beribadah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Bertepatan dengan hari Idul Fitri, tentu kami juga ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri buat semua saudara-saudaraku umat Muslim. Dan biarlah Hari Fitri ini memberikan sukacita dan kemenangan buat kita semua. Puji Tuhan, saudara, di hari yang indah dan luar biasa ini kita akan bersama-sama berdoa dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari yang indah luar biasa ini. Kami boleh kembali diingatkan akan Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga. Biarlah sebentar kami mau dengar firman-Mu. Kau berbicara melalui setiap kehidupan kami masing-masing melalui firman-Mu, sehingga kami terus boleh dibangun menjadi manusia-manusia yang siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua di bumi ini. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom saudara, puji Tuhan. Sekali lagi, biarlah damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita semua. Dan hari ini saya ingin menyampaikan, tentu tidak jauh daripada tema secara umum, yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ketiga, 8 dan 11 dikatakan demikian. Kepada mereka Tuhan Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menunjukkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Haleluya. Saudara, hari ini saya mau sampaikan tujuan kenaikan Tuhan Yesus. Orang bertanya, Tuhan, kau sudah bangkit dari kematian, sudah membuktikan bahwa maut tidak bisa menahan Dia untuk bangkit. Nah, waktu itu baik sebenarnya kalau Dia langsung jadi raja, membangun kerajaan di muka bumi ini selama bertahun-tahun atau mungkin berabad-abad. Semua rakyat atau umat manusia akan menyembah Dia. Kan lebih indah, lebih luar biasa. Tetapi ternyata bukan seperti itu kehendak daripada Tuhan. Dia sepertinya meninggalkan kita, naik ke surga untuk menerima segala kuasa di bumi dan di surga, untuk mempersiapkan bahkan tempat bagi kita semua, untuk memberikan sesuatu yang sangat luar biasa buat kita. Yang saya ingin bahas pada hari ini, tujuan Yesus naik ke surga. Saudara, kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa Yesus telah mengalahkan maut atau kematian. Artinya ada kebangkitan, ada kehidupan setelah kematian. Saudara dan saya harus percaya itu. Katakan amin.
Yang kedua, bahwa Yesus telah membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas hukum alam ini. Bagaimana tubuhnya saat itu naik, saudara, mengatasi hukum gravitasi. Itu membuktikan bahwa Dia tidak dikuasai oleh hukum alam. Karena Dia memang di atas hukum alam. Dia adalah Tuhan atas alam semesta ini. Yang ketiga, kenaikannya membuktikan bahwa Yesus akan datang kembali ke bumi. Hanya ini barangkali yang kita sedang tunggu-tunggu, kita nanti-nantikan. Yang lain sudah digenapkan, yang lain sudah terbukti. Oleh karena itu mari sebagai anak-anak Tuhan, saudara, kita harus punya iman yang semakin teguh dan kuat. Melakukan apa yang kita harus lakukan seperti yang Tuhan mau. Sambil kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua pada saatnya nanti. Saudara, apa tujuan Tuhan Yesus naik ke surga? Sepertinya murid-murid atau kita sebagai orang percaya ditinggalkan begitu saja. Kita harus berjuang sendiri. Kita sepertinya kehilangan sosok pribadi yang begitu kita kagumi, kita hormati, kita kasihi. Minimal ada 4 hal, saudara, saya mau sampaikan secara cepat hari ini. Tujuan Yesus naik ke surga. Yang pertama, Tuhan Yesus memberikan tongkat estafet kerajaan surga kepada gerejanya atau kepada saudara dan saya. Kepada orang-orang percaya dari generasi pada generasi. Tongkat estafet ini berbicara mengenai tanda keabsahan, ya, bahwa kita adalah anak-anaknya dan kita sedang melakukan pekerjaan Bapa di muka bumi. Jadi Yesus naik ke surga memberikan kepercayaan bahwa tongkat estafet kerajaan surga ini sekarang ada di tangan kita. Kita diberi peran khusus, saudara. Kita dijadikan orang-orang yang istimewa untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Bapa di muka bumi ini. Dari masa ke masa, dari generasi pada generasi, dari abad ke abad. Siapa kita? Kita mungkin menganggap siapa saya Tuhan, orang biasa. Justru karena kita ini orang yang punya kelemahan, punya kekurangan. Tuhan ingin kita menjadi tanda ajaib. Tuhan ingin kita menjadi seorang yang bisa menghargai tanggung jawab ini. Saudara, kalau saya boleh katakan, bicara soal tongkat estafet, mungkin saudara pernah ingat ada lomba lari estafet 4 kali 100 meter, 4 kali 400 meter. Yang saya tahu, saudara, pelari terakhir itu selalu adalah pelari yang terbaik dari semua pelari. Baik pelari pertama, kedua, dan ketiga. Pelari keempat adalah pelari yang terbaik. Dan saya tahu bahwa gereja akhir zaman ini adalah pelari yang terakhir. Pelari yang terbaik. Untuk itu mari sadari betapa berharganya, betapa pentingnya posisi-posisi dan peran saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Mari berlarilah dengan sungguh-sungguh. Lanjutkan estafet itu. Kerjakan estafet itu. Sampaikan estafet ini sampai pada bagian yang terakhir, saudara. Daripada rencana dan pekerjaan Bapa di surga yang harus kita lakukan di bumi ini. Bicara soal kita adalah gereja sebagai tubuh Kristus. Kesatuan yang menjadi eksekutor, pelaksana, pelaku daripada setiap firman Tuhan. Tidak ada masa-masa yang lebih dahsyat seperti hari-hari ini, saudara. Di mana firman Tuhan begitu nyata dinyatakan oleh setiap orang yang melakukan firman Tuhan. Digenapkan seperti yang dijanjikan. Mari jadilah eksekutor, pelaku-pelaku, pelaksana-pelaksana daripada firman Tuhan. Jangan hanya mendengar dan kemudian melupakan. Mendengar, masukkan dalam hati dan kerjakan. Dikatakan orang-orang itulah seperti orang yang bijaksana membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Demikianlah tujuan yang pertama Tuhan naik ke surga. Supaya dan saudara dan saya, gerejanya bisa menyatakan kemuliaannya. Melanjutkan bahkan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dan kehendak Bapa di bumi ini. Yang kedua, saudara,
Tuhan Yesus telah memberikan Roh Kudus atau pribadi Roh Kudus. Itu nyata, nanti 10 hari kemudian ada Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan. Sejak itu murid-murid menjadi seorang pribadi yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka menjadi pribadi yang dahsyat, yang luar biasa. Mereka menjadi saksi-saksi Kristus yang dahsyat luar biasa, saudara. Yang menggetarkan bumi ini. Dan dalam waktu yang singkat, pekerjaan pekabaran Injil sampai di mana-mana, saudara. Luar biasa. Roh Kudus menjadi power, saudara. Menjadi kekuatan yang tak terbatas. Unlimited power, saudara. Itu dahsyat. Nah, saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai pemimpin. Yang memimpin kita kepada kebenaran. Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai menjadi coach, pelatih, ya, yang mendampingi kita, yang menuntun kita, yang memberdayakan kita. Dia juga seorang trainer atau helper, penolong yang sejati, yang akan menolong kita dalam segala keadaan-keadaan yang kita perlukan, dalam segala keadaan kita, saudara. Luar biasa. Dan unlimited power ini dahsyat. Dunamos, saudara. Kekuatannya dahsyat. Saudara. Dikatakan tidak dibatasi oleh manusia. Siapa saja bisa. Termasuk penjahat, pendosa, pezina pun bisa dilawat oleh Tuhan. Dan dijamah hatinya. Dan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Tidak ada batasan lagi sekarang. Dari suku apapun juga. Dari background apapun juga. Roh Kudus bisa menjamah dan memakai orang-orang itu. Bahkan tidak terbatas dengan wilayah. Tidak hanya di Indonesia atau di Salatiga saja. Tapi di semua wilayah. Di semua daerah. Di semua bangsa dan negara. Unlimited power. By Holy Spirit. Luar biasa, saudara. Bahkan dari waktu ke waktu. Pekerjaan roh tidak pernah surut, saudara. Bahkan hari-hari ini sedang begitu gencar luar biasa Roh Kudus bekerja. Mari terima, sambut, saudara, pemberian Tuhan yang begitu dahsyat, yaitu pribadi Roh Kudus bagi gerejanya. Karena tanpa Roh Kudus kita nggak bisa buat apa-apa. Tanpa Roh Kudus kita tetap manusia yang lemah, manusia yang sangat terbatas. Tapi dengan Roh Kudus kita menjadi manusia-manusia yang tidak terbatas, manusia yang mampu untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudara. Tujuan daripada kenaikan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus memberikan pemerintahannya, otoritas pemerintahan gereja atau kerajaannya di bumi ini kepada gerejanya. Sekali lagi, yang nomor 3 adalah Tuhan Yesus memberikan pemerintahannya, otoritas pemerintahan kerajaan sorga di bumi kepada gerejanya. Yesus bilang begini, di atas batu karang ini akan mendirikan jemaatku. Alam maut tidak berkuasa. Kunci-kunci kerajaan surga aku berikan kepadamu. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Saudara, gereja Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya diberi satu mandat, otoritas yang begitu dahsyat. Untuk kita bisa bekerja dengan baik. Untuk kita bisa bekerja dengan maksimal. Untuk kita bisa melakukan tugas-tugas pekabaran Injil dengan maksimal. Kita di sini adalah menjadi imamat rajani. Yaitu imam bagi kerajaan surga, saudara. Sadarkah kita bahwa kita ditebus, kita diberikan anugerah Roh Kudus, firman Tuhan yang terbuka buat kita. Supaya kita menjadi imamat rajani. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan itu. Kitalah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dahsyat untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Saudara, mari sadari. Sadari, saudara. Ada mandat, otoritas di dalam hidup kita. Yang selama ini mungkin belum pernah dipakai. Selama ini dipendam, selama ini tidak disadari, tidak pernah dipakai dan digunakan secara maksimal. Pakailah apa itu, Pak? Perkataanmu, ya, logika atau akal budimu, saudara. Ya. Tanganmu,
Bisa bekerja, apa yang kau buat dengan tanganmu Tuhan akan jadikan kau berhasil dan beruntung. Kakimu, kemana kakimu melangkah, kesanalah daerah-daerah itu akan diserahkan kepadamu. Seluruh tubuh kita yang dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, menjadi satu otoritas ilahi yang dipercayakan kepada kita untuk kita menjadi imamat rajani. Luar biasa. Untuk memberitakan tahun rahmat Allah sudah datang. Kabar baik, keselamatan sudah ada di tengah-tengah kita. Ini waktunya gereja Tuhan bergerak. Ini waktunya gereja Tuhan bangun dan mulai melakukan apa yang seharusnya kita lakukan di hari-hari sekarang ini. Oleh karena itu mari saya dorong untuk setiap saudara siapapun, saudara, apapun keadaanmu, ya. Tuhan sedang mau pakai engkau. Tuhan sedang urapi engkau. Tuhan sedang mau gerakkan engkau. Bangkitkan engkau menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengabarkan kabar baik. Untuk menyatakan, untuk menyembuhkan, untuk mencelikkan mata orang buta. Untuk membebaskan para tawanan. Untuk melepas belenggu-belenggu. Dan untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Puji Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, saudara. Tuhan Yesus memberikan jaminan kedatangannya kembali, ya, ke bumi ini. Untuk apa? Untuk menegakkan kerajaan 1000 tahun di muka bumi ini bersama dengan gerejanya. Haleluya. Tadi kita baca dari ayat Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11, ya. Dikatakan demikian dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, Yesus yang terangkat itu ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya. Ada satu jaminan bahwa kita akan kembali berjumpa, akan bereuni besar bersama Yesus, bukan di sorga, saudara, tapi di bumi ini, saudara. Di bumi selama 1000 tahun. Jadi saudara, coba tolong baik-baik perhatikan. Hari ini banyak pengajaran yang menakutkan. Akan ada kiamat, akan ada masa sukar, akan masa yang gelap yang luar biasa yang membuat kita semakin ketakutan. Ditambah dengan pandemik, ditambah dengan konspirasi, ditambah dengan berita-berita yang tidak jelas, yang hanya datang untuk menakut-nakuti kita. Sepertinya kita nggak ada masa depan lagi, masa depan kita suram, masa depan kita gelap. Ya, saya tahu ada ayat-ayat yang memperingatkan soal itu, ya. Bahwa hari-hari yang akan datang, hari-hari terakhir akan ada hari-hari yang kejam, yang keji, yang jahat. Ya, tapi saudara, itu bisa kita lihat sebagai satu peringatan bagi kita supaya bagaimana kita bersikap, berperilaku, supaya keadaan-keadaan yang sulit di depan sana kita bisa rubah. Jangan kita ya menerima, ya wes memang keadaannya jelek, ya sudah kita juga akan mengalami semua keadaan jelek. Bukan. Nubuatan diberikan bukan hanya sebatas sesuatu yang akan terjadi seperti itu, tetapi nubuatan diberikan sebagai satu peringatan buat kita. Supaya apa kita? Supaya jangan sampai terjadi yang seperti itu. Saudara mungkin barangkali masih ingat Maleakhi 4 ayat 6. Dikatakan, kalau hati bapak tidak balik kepada anak-anak, hati anak-anak tidak balik kepada bapak-bapak, aku akan datang untuk menghancurkan bumi. Setelah, apakah itu berarti kalau udah jadi seperti itu ya sudah, kita nggak perlu berupaya apa-apa karena sudah dinubuatkan pasti terjadi seperti itu. Bumi akan hancur karena hati bapak tidak kembali pada anak, anak tidak kembali pada bapak. Tapi saya membaca ayat itu bukan seperti itu, saudara. Saya melihat ini satu peringatan. Kalau hati bapak tidak kembali pada anak, anak tidak kembali pada bapak, memang bumi ini akan hancur, saudara.
akan terjadi lost generation yang begitu mengerikan. Generasi-generasi berikutnya akan menjadi generasi yang lebih jahat karena tidak mengenal Tuhan lagi. Tetapi kalau bapak-bapak mulai merendahkan hatinya, kembali kepada anak-anaknya, dan anak-anak melihat ada satu pemulihan dalam kehidupan orang-orang tuanya, mereka juga hanya kembali pada bapak-bapaknya. Saudara, akan terjadi pemulihan. Akan terjadi sesuatu yang baik. Nah, ini tugas kita. Tugas gereja Tuhan. Yesus harus naik ke surga. Supaya kita sebagai gerejanya, orang-orang percayanya, kita bisa melakukan tugas kita. Supaya keadaan-keadaan semakin lebih baik. Bumi semakin lebih indah. Bumi semakin lebih dahsyat. Supaya semua hal-hal yang bersifat baik itu ada di tengah-tengah kita. Untuk apa? Mempersiapkan kerajaan 1000 tahun. Dikatakan kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaan yang penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Ada kerukunan di sana, kehidupan manusia yang begitu mulia. Orang dikatakan meninggal umur 100 tahun itu dikatakan masih muda sekali. Jadi ada peningkatan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, itu nggak bisa bim salah bim. Itu harus dikerjakan oleh semua kita. Oleh anak-anak Tuhan. Bahkan orang-orang yang mungkin hari-hari ini belum percaya. Perlu disadarkan. Kita akan menyongsong satu masa depan yang lebih baik. Kerajaan 1000 tahun adalah satu keadaan yang ideal buat manusia hidup di bumi ini, saudara. Di mana Kristus yang akan menjadi pemimpin. Kristus yang akan menjadi raja di atas segala raja. Saudara, mari rindukan, saudara. Dan bekerjalah sungguh-sungguh untuk menjadi bagian daripada pemulihan bumi ini. Mempersiapkan kerajaan 1000 tahun. Mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua di muka bumi ini. Tuhan Yesus pasti datang, saudara. Kapan waktunya kita nggak tahu. Jangan coba-coba mereka-reka waktu. Apalagi kalau kita nggak buat apa-apa. Kita hanya datang nyinyir, menakut-nakutin orang. Jangan pernah berpikir bahwa dengan kabar-kabar buruk, kabar-kabar burung yang kita tebarkan kemana-mana soal akhir zaman, dunia akan kiamat dan segala macam. Itu membuat waktu dia dipercepat. Tidak. Waktunya dipercepat pada saat saudara dan saya kerja sungguh-sungguh. Melakukan bagian kita yang terbaik sebagai imamat-imamat rajani. Mengabarkan dan membuat situasi yang ada di sekitar kita menjadi semakin pulih. Keluarga kita menjadi pulih. Bisnis kita pulih. Gereja kita pulih. Masyarakat pulih. Negara bangsa pulih. Tapi kalau kita memperparah, memperkeruh keadaan-keadaan di bumi ini, saya yakin waktunya masih panjang, saudara. Dan penderitaan demi penderitaan akan semakin luar biasa. Apakah seperti itu yang kita harapkan? Tidak. Apakah seperti itu yang Tuhan inginkan? Tidak, saudara. Saya yakin hari semakin ke sana akan semakin menjadi baik. Asal kita mau dan menyadari untuk kita kerjakan bagian-bagian yang terbaik dari hidup kita. Gerejanya akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Itu perlu menjadi sesuatu yang kita pahami. Persiapkan lebih lagi. Orang-orang kudus Tuhan, orang-orang benar Tuhan akan memerintah bersama-sama Yesus. Ini tidak bicara soal kekuasaan, posisi, bukan. Tapi ini bicara soal pengaruh, dampak. Maka saya berulang kali katakan, ayo terus berbuat baik. Nyatakan dampak itu, terang itu bersinar dalam hidup saudara. Jangan kaki Dian ditaruh di bawah gantang, di bawah tempat tidur. Mari angkat tinggi di atas kaki Dian, saudara. Sehingga semua orang bisa melihat cahayanya. Semua orang bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup gerejanya. Hari-hari ini dengan teknologi digital, saudara, ini kesempatan yang terbuka untuk kita mulai berbicara, menyatakan terang Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Supaya dunia semakin baik, supaya keadaan masyarakat semakin baik, supaya kehidupan gereja juga semakin baik, orang-orang percaya semakin baik, keluarga-keluarga Tuhan semakin baik.
Dan keadaan itulah yang saya percaya akan mempercepat kedatangan Tuhan Yesus yang kita rindukan. Marilah kita melakukan tugas kita sebagai imamat rajani, saudara, dan menjaga hidup kita untuk tetap kudus. Tubuh, jiwa, dan roh kita tidak bercela di hadapan Tuhan sampai waktu sangkakala itu diperdengarkan. Sampai Yesus kembali turun ke muka bumi seperti dia naik ke sorga. Biarlah gereja Tuhan mulai mempersiapkan diri menjadi mempelai-mempelai yang siap menyambut Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang akan memerintah bersama-sama dengan orang-orang percayanya dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun di muka bumi ini. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus, dan terus semangat dan kerjakan bagian kita yang terbaik. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Shalom mempelai Kristus, saat ini akan kami sampaikan informasi yang penting untuk Anda simak edisi khusus di hari kenaikan Isa Al-Masih. Informasi pertama, Gereja Betani Salatiga menambah jumlah ibadah raya setiap minggunya menjadi 4 kali sehari. Untuk ibadah raya 1 di jam 7 pagi, ibadah raya 2 jam 9 pagi, ibadah raya 3 jam 4 sore, dan ibadah raya 4 jam 6 sore. Seluruh ibadah dilaksanakan dengan menaati protokol kesehatan. Dan kami ingatkan untuk mempelai Kristus supaya datang sebelum jam ibadah dimulai karena kapasitas terbatas. Mempelai Kristus untuk hari Minggu tanggal 16 dan 23 Mei 2021 mendatang merupakan ibadah khusus Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Kami harapkan seluruh mempelai Kristus untuk mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh Anda dalam mengikuti ibadah ini. Demikian seluruh warta yang bisa saya sampaikan untuk Anda. Selamat hari kenaikan Isa Al-Masih. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan berdoa, dan saya mau mendoakan siapa Bapak Ibu pun sekalipun ada di rumah. Saya rindu pengurapan Tuhan turun atas kehidupanmu. Ya, seluruh hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu diurapi Tuhan, supaya engkau bisa menjadi imamat rajani untuk memberitakan kebesaran nama Tuhan. Mari angkat tangan saudara, bergandeng tangan dengan suami istrimu atau dengan anak-anakmu. Saya berdoa juga buat generasi muda, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita diberkati Tuhan. Bapa, aku berdoa, minta terus pengurapan-Mu turun atas pribadi lepas pribadi, anak-anakmu, keluarga demi keluarga, orang tua, suami istri, orang tua dengan anak. Tuhan, kami berdoa, aku minta di dalam nama Yesus, urapan itu mengalir sekarang saat ini, masuk memenuhi kehidupan mereka. Rukunkan, satukan keluarga demi keluarga, suami istri, satukan kembali, pererat dan kuatkan Tuhan, supaya dari setiap keluarga-keluarga yang ada, pribadi-pribadi yang ada, orang-orang percayamu yang ada, baik yang tua, yang muda, termasuk anak-anak, Tuhan, urapan-Mu mengalir, memenuhi hidup mereka, dan memampukan mereka untuk menerima tongkat estafet ini, untuk menerima, saudara, kuasa, mandat yang Tuhan berikan, untuk menerima Roh Kudus yang dahsyat, yang luar biasa itu, dan siap untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Aku berdoa, urapan itu turun dalam nama Yesus. Turun, penuhkan atas keluarga demi keluarga, atas pribadi demi pribadi, orang-orang tua, anak-anak, kembali kepada panggilan-panggilan ilahi, menjadi imamat-imamat rajani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun ada kuasa-kuasa jahat yang mencoba untuk menahan, menggagalkan rencana Tuhan atas hidupmu, aku berdoa dalam nama Yesus, segala senjata, segala rancangan si jahat dikatakan batal dalam nama Yesus. Engkau ditudungi sepenuhnya oleh Roh Kudus, dibela, dijagai, dan dimampukan untuk terus bergerak sebagai imamat rajani di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin, amin. Kita akan berdoa untuk persembahan. Dan mari siapkan saudara, persembahan-persembahan saudara. Saudara bisa transfer, saudara nanti bisa datang ke gereja untuk menyerahkannya di kotak-kotak persembahan.
Mari kita akan bawa persembahan-persembahan kita. Bapak, terima kasih buat kesempatan kami membawa persembahan-persembahan kami sebagai wujud ibadah kami yang sejati. Kami membawa persembahan-persembahan dalam bentuk material, dalam bentuk uang, ataupun dalam bentuk yang lainnya. Dalam persembahan khusus, persembahan perpuluhan, persembahan mingguan dan seterusnya. Persembahan syukur. Kami berdoa dalam nama Yesus. Semua persembahan itu menjadi ukupan yang harum di hadapan Tuhan. Dan menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap mempelai Kristus ataupun jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dengan kecukupan bahkan kelimpahan yang dari Tuhan. Karena Engkau datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan menutup ibadah ini. Dan kita akan berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Mari sama-sama kita ucapkan dengan suara yang keras. Dengan hati yang percaya. Bapa kami yang ada di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Buka tangan saudara. Dan sekarang terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rumah tanggamu diberkati, pernikahanmu diberkati, pekerjaan bisnismu, tokomu diberkati. Apa yang kau buat dengan tanganmu, Tuhan yang akan jadikan kau berhasil dan beruntung. Anak cucu mantumu diberkati, keturunan-keturunanmu diberkati. Mereka akan menjadi keturunan yang gagah perkasa di bumi. Mereka akan menjadi keturunan-keturunan yang memberkati. Mereka akan menjadi keturunan-keturunan yang mewarisi bumi ini. Dan orang-orang tuamu juga akan diberikan umur panjang, kesehatan. Dan diberikan hikmat-hikmat yang lebih lagi. Sehingga antar generasi terjadi satu kerukunan, kerjasama yang indah dan luar biasa. Diberkati juga untuk studimu, kuliahmu, masa depanmu diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat daripada Bapa, Putra, Roh Kudus, berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuh, utuh, melimpah, bahkan sempurna turun atas kehidupanmu hari ini sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan senantiasa menjadi berkat. Amin.